Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan sambutan tausiah saking Kiai Abdul Hakim Mahfud seringkali melo, karena ini referensi besar bagaimana sesungguhnya Tebu Ireng menjadi penguat dari proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana pencerahan kehidupan umat, center of gravity-nya ada di Tebu Ireng. Maka Ki Abdul Hakim punya tugas yang tidak ringan, punya Leli punya tugas yang tidak ringan, seluruh pimpinan pengasuh Dzurriyyah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga tidak ringan. Mudah-mudahan semua disehatkan Allah, diberikan kekuatan dan terus bisa mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengawal kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Serius Kiai, karena negara ini begitu luas, keberagamannya luar biasa. Saya sering menyampaikan betapa Presiden Ashraf Ghani ketika bertemu Pak Presiden Jokowi saat itu, mereka berbeda pendapat, seringkali menajam, meruncing, berkepanjangan. Sampailah kemudian kita mengetahui Afghanistan akhirnya jatuh ke tangan Taliban. Lalu beliau tanya kepada Pak Presiden Jokowi, ada berapa suku bangsa? Pak Jokowi waktu itu menyebut ada 714 suku bangsa. Ini kalau tidak karena doa kita semua, beragam, munajat, istighosa, majelis-majelis yang luar biasa, mendoakan kedamaian, ketentraman di negeri ini. Saya rasa memanage sebuah negara besar dengan keberagaman suku, agama, bangsa, bahasa tidak mudah. Dan resonansi itu menurut saya center of gravity-nya ada di Tebu Ireng. Maka ketika beliau berkenan rawuh di 5 titik bedah buku bahwa seorang Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sosok pemersatu umat Islam Indonesia. Kami yang kemudian menyampaikan mungkin sosok pemersatu umat Islam bukan hanya Indonesia, karena peran beliau pada saat Komite Hijaz, peran beliau bagaimana dengan Liga Arab dan seterusnya luar biasa. Maka buku itu mudah-mudahan ada jilid berikutnya. Nah, hari ini para kiai, para masyayikh yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim, beliau juga sangat luar biasa. Penampilannya low profile, sangat low profile. Kalau dawuh juga seringkali sangat lembut, tapi kalau kerja luar biasa. Pesantren beliau juga menjadi referensi bagaimana menurut saya ini tidak berlebihan bahwa dari pesantren Amanatul Ummah tembus ke berbagai perguruan tinggi negeri luar biasa secara presentatif dan kuantitatif, dan juga ke berbagai perguruan tinggi di dunia. Bukan hanya itu para kiai, karena anak saya 2 di sana, anak saya juga 1 ada di sini. Sebelum santri pulang, maka mereka mendapatkan 2 buku terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ki Asep sendiri yang membimbing itu, artinya bahwa dimanapun anak-anak baik itu aliyah maupun SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, maka mereka sudah mendapatkan pembekalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini penguatan-penguatan yang saya rasa semua pesantren melakukan itu, tapi bahwa dengan pembekalan buku
yang itu bisa menjadi memori yang kuat bagi para santri Amanatul Ummah untuk melanjutkan kuliah dalam maupun luar negeri ini menjadi sangat penting. Dan tentu yang kita hormati tuan rumah penyelenggara, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf MSI, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan seluruh Punyai Leli. Buku ini inisiatif siapa? Ini menjadi penting Kiai Irfan Yusuf, karena sangat banyak kiai-kiai kita yang memiliki jejak kejuangan luar biasa tapi tidak tertulis. Beliau tadi dawuh bahwa Kiai Yusuf Hasyim tidak menginginkan ini, tapi warga bangsa Kiai Irfan Yusuf itu yang membutuhkan referensi. Dan kemudian jejak perjuangan Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam proses menyiapkan kemerdekaan sampai kemudian di awal kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, kalau tidak kita tulis Kiai Irfan, nggak ada yang nulis, bahkan mungkin ada yang menulis tetapi otentisitasnya itu validitasnya mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan. Kami sering diskusi ini dengan Kiai Kikin, banyak sekali tulisan-tulisan tentang NU yang ternyata ini masih kayak puzzle. Jadi harus dirangkai sehingga satu buku ini saya rasa kita semua berterima kasih pada Pak Dr. Agung Irawan LCMA dan Pak Mas'ud Adnan MSI. Ini luar biasa. Saya itu tadinya ingin verifikasi misalnya antara TNI, TKR, TNI, kemudian ABRI. Tapi menurut saya ini sangat teliti. Jangan sampai kemudian kapan Kiai Yusuf Hasyim bersama TNI, kapan Kiai Yusuf Hasyim bersama ABRI, tapi ini detail sekali. Jadi menurut saya buku ini ditulis dengan sangat teliti dan secara saintifik menurut saya ini luar biasa. Seluruh para kiai rawuh di sini, Kiai Fauzi Tijani, Kiai memang ini saya lipat begini. Karena bagaimana sosok Kiai Yusuf Hasyim yang kemudian dibantu oleh tentara Siliwangi itu kemudian menjadi bagian dari pengamanan Gontor ketika sudah mulai diobrak-abrik oleh PKI di saat itu. Menarik sekali, ini menurut saya sangat penting sekali untuk bisa melihat bagaimana koneksitas antara Tebu Ireng dan Gontor. Bagaimana kemudian sosok Kiai Yusuf Hasyim memberikan bagian dari penguatan sehingga kemudian Gontor bisa terhindar dari kemungkinan diobrak-abrik lebih jauh lagi. Ini seminarnya ada di Jombang, jadi Pak Kiai Warsubi. Kalau sudah di sini Bapak jadi Kiai Pak Warsubi. Bapak terpilih, apalagi juga mukhalidnya Kiai Irfan Yusuf. Jadi ini bagian yang penting. Saya paham kenapa tadi yang mewakili dinas sosial. Biasanya ini ada kaitan dengan TP2GP. Di provinsi ada TP2GP juga, Ibu Novi. Tapi ada juga Pak Kiai Jazuli. Pak Kiai Jazuli ini, para kiai, para bunyai semua, pengen bisa tanya. Kami ini di Pemprov Jawa Timur sangat sering kami melakukan riyadhah. Dan riyadhah kami biasanya secara umum atau untuk masyarakat umum agak berat. Suatu saat yang saya tugasi Kiai Jazuli, saya sebut Kiai karena beliau punya pondok di Mojokerto. Saya menyampaikan, Pak minta tolong panjenengan yang mengkoordinasikan, karena kalau sebagai gubernur saya ngajak mereka puasa 41 hari, Ramadan saja 30 hari, bahkan kadang 29. Ini kok Ibu ngajak puasa 41 hari. Saya bilang, sudahlah Pak, kalau ditanya, bilang aja ini puasa para nabi. Jadi koordinatornya Pak Jazuli, Bu Novi juga ikut puasa kan Bu? 41 hari. Ini saya ingin matur bahwa keberkahan itu harus diunduh. Jangan berharap berkah itu turunnya given, ada proses. Nah, ini juga begitu Kiai Irfan. Ini ada proses yang harus dilalui. Kalau ada TP2GP dari Dinas Sosial Jombang, TP2GP dari Dinas Sosial Provinsi, dan seterusnya. Tadi saya sempat tanya kepada Bunyai Leli, Bu, saya salah apa enggak? Saya ini dulu, saya pikir beliau ini sudah pahlawan nasional karena ada bendera merah putih di makbaronya beliau. Rupanya ini hasil istikharah. Jadi waktu itu
bendera ini disiapkan oleh Kementerian Sosial, tapi isi horonya bendera ini ditancapkan di makbaronya Kiai Yusuf Hasyim. Jadi saya rasa isyarah-isyarahnya sangat kuat para kiai punya semua yang saya hormati, saya muliakan. Berikutnya ada Banser. Sebagai komandan Banser pertama, saya rasa peran Kiai Yusuf Hasyim untuk bisa membangun penguatan para santri tidak hanya punya ilmu tenaga dalam, tapi santri juga diajak baris berbaris. Oh, enggak mudah loh Kiai Irfan. Panjenengan kalau dari di gor gitu, terus panjenengan melihatnya dari atas balkon-balkon, itu panjenengan pasti pirsa, iki barisnya ngono lurus apa ini sebetulnya kan hadap kanan apa hadap kiri, itu pasti latihannya tidak bisa cepat, tidak mudah. Tapi bagaimana kemudian itu tidak hanya performa baris berbarisnya, tapi hatinya. Boleh kami usul, ini sedikit out of context, tetapi bahwa di dalam Mars Banser, para kiai Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin Badan Otonom NU pertama yang mewajibkan muslimat itu harus bisa Mars Banser. Muslimat harus bisa Mars Banser. Apa kaitannya? Karena yang sangat banyak membantu kegiatan muslimat pengajian-pengajian dia Banser. Jadi oh, kalau tidak ada Banser setengah mati panjenengan yang biasa ngaos-ngaos di muslimat itu parkirnya di mana, melewati ibu-ibu itu serem loh. Oh, kuat sekali. Nah, kemudian di endingnya saya suka kemudian menambahkan demi agama ku rela berkorban. Lalu saya minta tambahi demi negara. Ya Irfan, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Kayaknya yang paling absah untuk merekomendasikan adalah Zuriyah Kiai Yusuf Hasyim. Jadi ini pasti ada sesuatu yang sangat kuat. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan, aduh nanti saya panjang. Aku pergi berjuang. Nah itu endingnya saja Kiai Irfan, bahwa demi agama ku rela berjuang, demi negara ku rela berjuang. Jadi saya rasa ini harus berseiring karena memang hubul watan minal iman. Bapak-bapak, ibu-ibu dari LVRI, beliau pernah wakil ketua LVRI juga. Jadi saya tadi tanya, apa betul saya membaca bahwa beliau ini letnan 1 dari awal sampai akhir, berarti tidak diurus itu. Kalau Kiai Khalid Hasyim kolonel, berarti kan diurus kepangkatannya. Atau dulu ngasih pangkat ya begitu, terus beliau tidak merasa perlu pangkat itu. Jadi antara eksistensi dan kepangkatan itu sesuatu yang berbeda dalam perspektif seorang Kiai Yusuf Hasyim. Nah, pada posisi seperti ini, para kiai, bapak ibu sekalian, ya, ada Syekh Muhammad Ahmad Mabruk Al-Husaini. Beliau salah satu Syekhul Azhar yang sedang berada di sini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini sebuah proses yang memang harus dilakukan jikalau kita ingin mengajukan untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional. Ki Asep Saifuddin Halim punya pengalaman yang luar biasa untuk itu. Ada Profesor Usep yang juga punya pengalaman untuk itu. Dan dulu karena saya Menteri Sosial, tentu saya juga punya pengalaman untuk itu. Ada hal yang menurut saya tetap kita berseiringi. Satu saat Pak Jokowi hanya mau satu saja, pahlawan nasional. Masya Allah, saya bilang hanya satu. Dari sekian banyak yang diajukan, yang memenuhi syarat MSMS, sudah di Dewan Gelar. Lalu apa yang saya lakukan? Kalau ada perwakilan dari Salafiyah Syafi'iyah, saya titip kepada Pak Kiai Misbah, Kiai ini harus diberseiringi. Jadi pokoknya yang bisa memutuskan dengan doa apa, ya panjenengan matur ke Kiai Afifuddin Muhajir, kemudian panjenengan matur Kiai Azaim. Kiai punya semua yang saya hormati, di atas langit ada langit, dan kemudian Allah memberikan alat untuk membuka pintu langit itu. Dan akhirnya waktu itu dari seluruh calon pahlawan nasional, ketika Pak Jokowi hanya berkenan memberikan satu gelar pahlawan nasional, maka satu gelar pahlawan nasional beliau putuskan kepada
Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, begitu banyak kiai-kiai yang memiliki jejak kejuangan yang luar biasa, jejak kejuangan yang sudah memenuhi kualifikasi untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bukan beliau yang ingin, tetapi bahwa referensi kejuangan di negeri ini itu sangat banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Kalau tidak kita yang berikhtiar, nanti di dalam daftar pahlawan nasional panjen akan ngelus dodo. Kok iki gak masuk, kok iki. Kenapa? Karena kita yang tidak memproses. Jadi ada yang berproses tetapi persoalannya sederhana, tapi karena persoalan sederhana itu akhirnya belum bisa diputuskan. Pengajuan gelar pahlawan nasional Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi saya sendiri beberapa kali mengikuti seminar terkait dengan pengajuan gelar pahlawan Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi persoalan yang sangat sederhana menurut saya, itu soal foto. Loh, saya ini kan sering ke dalam sekarang Ra Ismail ya, putra dari Nyimut. Itu saya berapa kali menyampaikan, ini cuma satu persoalannya, foto yang mana? Jadi para kiai, para bunyai, foto yang mana yang menunjukkan bahwa ini foto Syekhona Khalil? Karena nanti setiap selesai diputuskan oleh presiden, maka nama-nama pahlawan itu akan masuk di dalam buku baru, update dari nama pahlawan nasional. Setelah itu juga akan masuk di bagian dari saya mohon maaf ada Pak Rubai. Ketika saya menjadi Mensos, saya TMPNO, Khofifah. Ketika jadi Mensos dibilang TMPNO. Jadi ini memang Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Jadi Pak Rubai ya memang begitu. TMPNU. Lalu orang pada komplain gitu, kok tadi saiki ditambahi NU? Bukan, aslinya TMPNU, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Jadi Bapak kalau saya menyebut jadi karena waktu itu mungkin agak sungkan ya. Aslinya namanya memang Taman Makam Pahlawan Nasional Utama TMPNU. Nah, itu di situ nanti akan ada foto-foto, kemudian ada tanggal lahir dan seterusnya, dan itu menjadi penting untuk bisa diputuskan. Para kiai sesederhana itu, saya bilang kalau saya pilih yang ini, saya bilang saya kan bisa melihat ini duriah-duriahnya kan baru generasi ketiga. Sebenarnya relatif keberseiringan dan kemiripan, tapi kan saya bukan pengambil keputusan. Jadi betapa Kiai Irfan, kalau ini sih nggak ada masalah karena fotonya juga sudah ada. Jadi itu persoalannya sederhana sekali. Fotonya oleh keluarga itu masih dispute. Foto yang ini tinggal 2 sebetulnya fotonya, tinggal 2. Tapi keluarga belum memutuskan. Jadi ada hal-hal yang bukan karena tapi karena memang keputusan keluarga untuk bisa memilih foto mana yang kira-kira itu adalah foto Syekhona Khalil Bangkalan. Menurut saya para kiai, para bunyai menjadi penting untuk memberikan referensi keteladanan kepada semua warga bangsa. Dan rata-rata tamu-tamu negara itu akan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Pak Rubai TMPNU. Jadi para kiai, para bunyai, saya mohon maaf kepanjangan, tapi bahwa buku ini saya baca, Kiai Kikin, buku ini saya baca, menarik sekali, dialog-dialog di Gontor menarik sekali, dan apa yang menjadi jejak Banser itu juga menarik sekali, karena di mana Banser bukan hanya dibutuhkan pada saat di tahun 65 itu, tapi bahwa untuk menunjukkan kemandirian Nahdlatul Ulama wa'lali di dalam berbagai kegiatan aktivitas jamiah ini. Terima kasih, dan insya Allah apa yang diinisiasi oleh Duriah Yusuf Hasim ini akan menjadi bagian penting untuk memberikan pengayaan bagi masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.